Maka ingat, banyak orang kadang-kadang hanya menyembah Allah dan memperbaiki ibadah mereka di Ramadan. Sehingga pada saat tiba Idul Fitri, mereka kembali pada kemaksiatan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dari salah satu fenomena alam yang merupakan keajaiban ciptaan Allah di Kapadokia dan di musim dingin ini, saya menyapa Anda tentunya. Kesempatan ini saya akan coba berbagi bagaimana kita sekarang ini pada saat menyambut bulan Ramadan dan bagaimana seorang muslim memaksimalkan waktunya di Ramadan. Tentu saja Ramadan setahun sekali dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan momentum yang sangat luar biasa. Bagaimana setiap muslim dan muslimah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin yang mereka mampu, baik amal wajib ataupun amal sunnah. Mereka meningkatkan kualitas dan kuantitas bagi ibadah yang bisa ditingkatkan kuantitasnya. Contoh misalnya sholat duha, 2 rakaat menjadi 4 rakaat, 4 rakaat jadi 8 rakaat. Begitu juga bagi orang-orang yang telah berbuat kesalahan, kesempatan emas mereka untuk berhenti dan bertaubat. Dan juga bagi orang-orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, justru sekarang momentum bagaimana Anda mengubah persepsi itu. Karena kata Nabi SAW, Allah berfirman, aku sudah dengan prasangkaan hambaku dan dia boleh menyangka apapun tentang aku. Jadi kalau kita bersangka baik kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan sesuai dengan prasangka itu. Saudaraku seiman, Ramadan adalah momentum yang sangat baik dan para kaum salafus salih mereka berharap kalau sepanjang tahun adalah Ramadan. Dan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim mereka jadikan momentum 6 bulan selepas Ramadan semuanya doa agar ibadah mereka selama Ramadan diterima dengan pahala sempurna. Dan sisanya lagi 5 bulan ke depan itu mereka berdoa agar mereka bisa hidup sampai Ramadan yang akan datang. Begitu terus sampai ajal mereka datang. Ini satu hal yang luar biasa. Dan bagaimana Nabi SAW memberikan kita kata kunci yang luar biasa pada saat menyambut Ramadan dengan sabda beliau dalam hadis Bukhari Muslim. Man shama Ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, dengan yakin ini perintah Allah. Bagaimana dia berusaha maksimal mungkin mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan amal wajib ataupun sunnah, bertobat dari kesalahannya, menghilangkan semua perasaan atau prasangka putus asa bahwasanya Allah tidak akan mengampuninya, Allah tidak akan masukkan dalam surga, karena keimanan dan ihtisab, terus mengejar maksimal pahala-pahala yang telah dijanjikan, maka akan dibersihkan semua dosanya yang lalu. Saudaraku seiman, ini momen yang sangat luar biasa. Jangan sia-siakan. Andai saja ada satu orang yang sudah masuk dalam kuburan, dihidupkan sekarang dan disuruh pilih dari sepanjang tahun 365 hari, 1 hari saja mereka bisa hidup, maka mereka akan pilih bulan Ramadan. Maka maksimalkan teman-teman sekalian, ini kesempatan kita di training oleh Allah Subhanahu wa taala, training massal seluruh dunia umat Islam yang sudah balik, maka mereka wajib mengikuti training ini. Anda bisa bayangkan trainernya langsung Allah, para penjaga staf yang akan mengawasi, mencatat semua aktivitas adalah para malaikat makhluk Allah yang mulia, dan seluruh muka bumi ini, Anda ke benua Afrika, Anda ke Eropa, Anda ke Amerika, Anda ke Asia, Anda akan temukan semua muslim akan sibuk dengan ibadah, berpuasa di siang hari dan mereka sholat malam di malam hari. Belum lagi di antaranya mereka isi dengan amal-amal yang lain seperti misalnya membaca Al-Quran, berzikir, majelis ilmu, mereka mencari nafkah yang halal. Kalau Ramadan saja yang merupakan momen di mana semua muslim sedang aktif untuk memperbaiki diri mereka, membenahi diri mereka dari sisi spiritual, dari sisi keimanan, dari sisi akhlak, maka itu saja tidak bisa mengubah sosok seseorang yang tidak mau mengubah dirinya, maka kapan kira-kira dia akan baik? Makanya Nabi SAW pernah mengatakan amin. Tiba-tiba para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda mengatakan amin? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku dan mengatakan, hai Muhammad, katakanlah amin. Siapa yang mendapatkan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, lalu dia belum diampuni. Kenapa? Karena memang dia benar-benar tidak bisa lagi memperbaiki dirinya. Kalau di Ramadan saja tidak bisa, maka di luar Ramadan tentu tidak akan lebih bisa. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksimalkan ini kesempatan emas, benahi diri Anda. Dan pesan yang paling baik yang perlu kita tutup pembicaraan kita ini dengan, kalau selama Ramadan, selama sebulan penuh Anda sudah terbiasa nih puasa, tiap hari Anda berpuasa dengan mengerjakan maksimal ibadah, mengikhlaskan niat kepada Allah, kemudian juga Anda meninggalkan dosa-dosa, sebulan penuh Anda terlatih untuk itu.
terbiasa puasa, terbiasa sholat malam, terbiasa baca Quran, terbiasa meninggalkan yang haram, maka ingat, banyak orang kadang-kadang hanya menyembah Allah dan memperbaiki ibadah mereka di Ramadan. Sehingga pada saat tiba Idul Fitri, mereka kembali pada kemaksiatan mereka. Mereka kembali kepada pelanggaran agama mereka. Ini sayang sekali. Ibarat orang yang sudah ikut pelatihan, namun mereka tidak mempraktikkan ilmunya. Harusnya sebulan Ramadan itu jadi momen bagaimana kita telah mentraining diri kita, meningkatkan kualitas dan kuantitas dari semua jenis ibadah kita. Itu ditarik 11 bulan ke depan, dan Ramadan akan datang nanti kita akan tingkatkan lagi supaya lebih bagus sampai kita bertemu dengan Allah, kita mendapatkan maksimal pahala. Menjelang buka puasa ini saya mengucapkan selamat berbuka puasa teman-teman sekalian. Jangan lupa membaca doa agar Anda juga mendapatkan pahala. Nabi SAW memulai dengan bismillah, kemudian juga boleh membaca zahabat dhama' wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat dan telah tercatat pahala insyaallah. Selalu semangat beribadah teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.